Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami semua sehingga Engkau boleh menyertai setiap kami di berbagai tempat dengan segala fasilitas yang kami miliki. Secara khusus, hamba-Mu yang Kau siapkan hari ini, Kau pakai hari ini untuk menyampaikan materi bagi kami, sehingga memberikan kami pengetahuan tentang kebenaran, sehingga kami sadar akan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami, dan segala tugas tanggung jawab yang kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih diberkatilah kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita menyanyikan pujian satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kita katakan amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan aku namanya ada keselamatan kekal. Kita menari bersama. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan jalan kehidupan. Yesus katakan amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Putri memuji Tuhan, mari menari bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita. Amin. Mulai dari kiri saya dulu. Lebih keras lagi. Glory, haleluya, say. Sekali lagi. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kanan saya, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang di tengah jangan mau kalah. Yo. Glory, haleluya, say. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Bagi tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama nyatakan kekal. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. ya demikian pujian yang
sudah memberkati kita semua. Dari kita, pembicara kita hari ini adalah Pendeta Dr. Yohanes Witoro, DSM, kemudian istri, ini Dr. Eni Herawati, Magister Teologi. Ini adalah keluarga yang tentu berdedikasi dalam pelayanan, karena suami istri, Pak Dr. Yohanes Witoro, juga istri yang kekasih, dua-dua akademisi, dua-dua pelayan yang luar biasa. Kemudian di karunia anak-anak ada 3 orang ya, dengan alamat di Sedayu City, Jakarta. Riwayat pendidikan tahun 91 mencapai gelar S1 program studi teologi di STTII Yogyakarta. Kemudian tahun 99 itu mendapat gelar S2 Prodi Teologi juga di STTI Yogyakarta kerjasama dengan Dallas Seminary ya dari Amerika tentu. Dan 2016 menyelesaikan studi S3 program teologi di STT Betani Surabaya, dan sekarang berjabatan asisten profesor ya. Dan ini luar biasa untuk pemateri kita. Riwayat pelayanan Ketua 1 Sinode selama 21 tahun di Gereja Kristen Alkitab Indonesia atau GKAI. Kemudian sampai sekarang tetap dalam aktivitas sebagai Badan Pertimbangan Sinode GKAI, dan sampai sekarang juga sebagai rektor di STT Biblika Jakarta dengan golongan lektor kepala golongan 4D ya. Ini profilnya. Kemudian karyanya sudah, pemateri kita sudah menghasilkan beberapa karya tulisan, di antaranya kurang lebih ada sekitar 54 karya tulis jurnal. Kemudian rencana ke depan ada 25 buku. Ya, pasti kita dukung dalam doa untuk menjadi berkat dalam pembelajaran dan pelayanan anak Tuhan ya. Kita sangat berharap supaya kita semua yang hadir malam hari ini boleh juga ikut mendapatkan karya-karya yang luar biasa yang Tuhan boleh pakai lewat hambanya Pak Pendeta Dr. Yohanes Witoro. Demikian untuk profil pemateri kita malam hari ini, dan karena itu kesempatan selanjutnya saya akan persilakan kepada Pendeta Dr. Yohanes Witoro, DSM, untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit ke depan. Kita akan mendengarkan penjabaran dari tema yang sudah kita ketahui bersama lewat flyer yang sudah dibagikan, Allah menghendaki keselamatan bangsa-bangsa. Dan oleh karena itu kesempatan yang penuh kasih, saya berikan kesempatan kepada pemateri kita, Pendeta Dr. Yohanes Witoro, DSM. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Saya tidak sempat menyiapkan biasanya saya siapkan materi untuk ditayangkan, yaitu PTT-nya, tetapi karena kesibukan beberapa hari ini, sibuk sekali karena ada tamu-tamu dari beberapa teman dari luar negeri juga, dan ke depan ini juga begitu. Hari Selasa udah berangkat ke Malang, ke Banyuwangi, sampai tanggal 5, sampai Jakarta sudah penuh acara lagi tanggal 7, tanggal 12 ada acara di Bali dan sebagainya. Jadi memang cukup padat, tetapi saya bersyukur hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama dengan Pak Walda Kris ya, sudah mengundang dan menerima saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Saya tadi sudah disebutkan bahwa saya ini 35 tahun berkecimpung di pelayanan misi ya di dunia internasional kaitan dengan OSI internasional ya, membawahi 50 negara di dunia OSI internasional ini, dan saya terlibat di dalamnya selama
30 tahun lebih ya. Tadi mengenai karya buku, sebenarnya banyak sekali itu yang di online. Eh, Perkiraan saya sekitar 25 buku, bukan ke depan, tetapi memang sudah ada. Tetapi mengenai jurnal nasional dan internasional kurang lebih 54. Jadi kurang setingkat lagi untuk masuk ke jalur ke apa? Profesor ya. Sekarang ASOK profesor bukan asisten profesor tapi ASOK profesor. ASOK profesor itu adalah associate profesor, bukan kalau asisten profesor itu golongan 3A, 3B sampai 4C, 3D itu asisten profesor, tetapi kalau 4A sampai 4D itu adalah ASOK profesor ya, atau associate profesor ya. Jadi itu yang tadi untuk membenarkan apa istilahnya profil yang telah disampaikan. Eh, Saudara-saudaraku kekasih, pada kesempatan ini saya tertarik untuk sharing berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tentu ini akan ada hubungannya dengan ayat sebelum dan ayat yang sesudahnya berkaitan dengan ayat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu bahwa Kisah Para Rasul merupakan kitab yang ditulis oleh Lukas ya. Dan kita tahu bahwa ini seorang yang sangat kalangan cendekiawan karena memang dia seorang dokter, atau dokter Lukas ini adalah seorang yang sangat pintar, cendekiawan dan teliti di dalam setiap tulis-tulisannya. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas sama Kisah Para Rasul ini, memang ada hubungan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bagaimana dia adalah penulis yang sangat teliti tentang bagaimana eh, menulis tentang riwayat kelahiran Tuhan Yesus sampai kepada kematian dan kebangkitannya, itu semuanya dengan rapi. Dan sampai dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini adalah merupakan kelanjutan daripada tulisan yang ditulis oleh Lukas yang sangat luar biasa. Ayat ini menarik sekali untuk kita baca dan renungkan, walaupun ayat ini sudah sangat familiar untuk kita baca atau familiar untuk kita studi. Biasanya kita khotbah-khotbah pun seringkali menyinggung ayat ini. Tetapi ayat ini menjadi satu kunci juga bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga sebagai murid-murid Yesus untuk melakukan tugas yang luar biasa ini, tugas agung. Katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, dari ayat ini ada setidaknya ada beberapa kata kaitan dengan kata kamu. Ada 3 kalau nggak salah ya. Tetapi kamu 1 ya, turun ke atas kamu 2, dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 3 kali kata kamu diucapkan atau dituliskan di dalam ayat ini. Tentu ini bukan sesuatu yang tidak sengaja, tetapi ini memang sengaja ditulis dengan kata kamu ini adalah suatu penekanan khusus, ya, penekanan khusus. Dan ayat ini menjadi ayat yang penting. Pertanyaannya, siapa kamu? Kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka, dikatakan yang berkumpul di situ. Mereka, kamu, ternyata bahwa ini adalah kumpulan orang banyak. Dalam bahasa Yunani, ini merupakan orang kedua. Kata kamu ini menunjukkan, tetapi rupanya kamu menunjuk kepada orang yang banyak. Karena ayat 6 berbicara, maka bertanyalah mereka.
yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ternyata mereka ini adalah kumpulan orang yang banyak. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus juga ternyata dihubungkan di sana, ternyata saksi yang ketika dia mau naik itu kurang lebih 500 orang pada waktu yang hadir. Artinya kata mereka ini menunjuk bukan hanya kepada murid-murid saja, tetapi kepada jumlah orang yang sangat banyak, kurang lebih 500 orang yang kumpul pada waktu itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara yang Tuhan, kata ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Katakan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dikatakan bahwa tentang pemulihan kerajaan, impian mereka supaya bangsa Yesus Kristus menjadi raja atas Israel itu ternyata Tuhan sudah memiliki rahasia tertentu. Apakah ini berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun di mana dia akan memerintah selama 1000 tahun bersama dengan saleh-salehnya. Tentu itu ada di masa eskatologi nanti. Tapi rupanya ayat ini mengisyaratkan ke sana, dikatakan bahwa engkau, dikatakan maukah engkau, Tuhan maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya bahwa di sini engkau tidak mengetahui masa dan waktu. Artinya ada suatu masa di mana Yesus Kristus akan memimpin, akan menjadi raja atas orang-orang pada masa itu, terutama nanti yang dijanjikan. Ada kemungkinan tafsiran ini merujuk kepada kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan akan hadir memerintah atas umatnya. Tetapi di sini kembali lagi dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada sesuatu yang sangat luar biasa dikatakan, tetapi kamu di sini berbicara dengan orang yang banyak tadi, kurang lebih ada sekitar yaitu 500 menurut beberapa sumber yang saya baca. Dan mereka yang banyak itu, terutama mereka berkumpul, dan Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi di dalamnya tentu di sini adalah murid-murid. Ada murid Tuhan Yesus yang dalam kelompok-kelompok di dalam Injil-Injil itu, ada murid yang berjumlah 12, ada murid yang berjumlah 70, ada murid juga yang berjumlah 500 yang dimana mereka pernah mengajar dan bahkan lebih banyak lagi ketika Tuhan Yesus mengajar dihadiri oleh ribuan orang. Ayat ini mengingatkan kita mengenai satu peristiwa yang sangat luar biasa di mana Tuhan Yesus mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kemarin Pak Walda Kris sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa itu menerima kuasa. Kata kuasa memiliki beberapa pengertian tentunya. Kalau di dalam kisah Roma pasal 1 ayat yang ke-16-17, Injil itu dianggap sebagai kekuatan Allah, itu memiliki arti dinamis juga. Tetapi rupanya kuasa kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini memiliki beberapa pengertian, bisa berarti dinamis, ya, seperti yang dikatakan itu adalah kuasa, ya, bisa berarti mujizat, bisa berarti kesanggupan, ya, diberikan kesanggupan, dan juga bisa berarti memiliki pengertian yang lain di sini adalah ekosia, ya, ekosia, yang artinya di sini adalah kuasa juga, yang artinya adalah hak juga, yang artinya adalah kemampuan juga yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Kuasa dan juga termasuk memerintah, ini adalah bagian daripada pengertian itu sendiri. Tetapi juga ada berbicara berkaitan dengan strong, itu adalah dari strong itu mengatakan kraton. Kraton itu juga kuasa atau kekuatan, atau bisa juga berarti pemerintahan. Di situ adalah berbicara mengenai kuasa.
Tetapi apa maksud daripada tetapi kamu akan menerima kuasa di sini? Tentu hadirnya Roh Kudus yang merupakan janji yang dijanjikan Tuhan di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, bahwa dia akan datang sebagai penghibur, adalah merupakan pribadi Allah Tritunggal, yaitu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu antara Bapa adalah Sang Pencipta, Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan karya penyelamatan, yaitu dengan mati dan bangkit pada hari yang ketiga di dalam keselamatan, di dalam karya penyelamatannya itu. Dan setelah itu dia naik, maka Roh Kudus akan turun dan akan mengurapi orang-orang yang percaya tadi. Saudaraku ini Tuhan, rupanya di sini kamu yang dimaksudkan tadi ada persyaratan untuk menerima kuasa itu. Saya melihat bahwa dalam bagian ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kenapa mereka menerima kuasa kalau Roh Kudus turun? Bahwa firman Tuhan mengatakan orang yang dibaptiskan oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, adalah orang yang betul-betul sudah lahir baru. Orang yang betul-betul sudah bertobat. Orang yang betul-betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi artinya kata kamu akan menerima kuasa, ini menunjuk kepada orang-orang yang betul-betul sudah lahir baru, yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, artinya bahwa di sini janji itu diberikan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam bagian ini, kita melihat bagaimana ada persyaratan bagi orang yang dibaptis atau dikuasai oleh Roh Kudus itu, orang yang dimeteraikan Roh Kudus itu, tentu mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diperlengkapi oleh Tuhan, mereka diberikan kuasa oleh Tuhan, mereka diberikan karunia rohani oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga nanti kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu berbicara bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi dan rasul-rasul memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, diberikan kuasa dari Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan menceritakan tentang Tuhan Yesus sejak dari perjanjian lama sampai kepada kelahirannya, sampai kepada Tuhan Yesus sebagai Allah ketika dia hadir di dunia, sebagai Allah sejati, manusia sejati, tetapi dia juga yang menjadi teladan ketika ada di dunia. Tetapi juga bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan selanjutnya naik ke surga. Di sana Petrus menceritakan begitu panjang, begitu luar biasa di dalam Kisah Rasul pasal 2 berkaitan tentang siapa Yesus Kristus. Bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mereka akan menjadi saksi Tuhan dari kepada bangsa-bangsa di dunia. Sehingga kalau kita bicara ini, berbicara mengenai Allah menghendaki keselamatan bagi bangsa-bangsa, memang ayat ini merupakan bagian penting sebagai kunci. Di dalam pasal yang kedua nanti berbicara bahwa ada 17 bangsa di seluruh dunia yang hadir ketika Petrus berkhotbah pada waktu itu. Dan banyak orang menjadi percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2. Inilah merupakan bagian penting di dalam ayat ini. Bahwa dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus turun atas mereka oleh karena janji Tuhan yang telah diberikan sebelumnya di dalam Yohanes pasal 16 bahwa Roh Kudus itu akan hadir dan akan menjadi penolong atas orang-orang percaya. Sehingga manusia yang percaya pada Tuhan Yesus tidak seorang diri lagi, tetapi karena ada Roh penghibur yang senantiasa menghibur dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan di sini, Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, orang-orang percaya,
ketika dia menerima karunia Roh Kudus itu, Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus bertata dalam hidup kita, maka tentulah kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dulu saya ketika baru percaya tahun 85, saya percaya Tuhan Yesus. Dulunya belum percaya ya. 85 baru percaya Tuhan Yesus dan saya merasakan bahwa di sana saya mendapatkan karunia yang dari Tuhan. Saya rindu untuk mendoakan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Sampai sekarang ini Tuhan memberikan karunia seperti itu. Mengusir setan. Tetangga saya belum lama ini datang ngetok-ngetok di pagi hari, panggil saya, Pak Yohanes, Pak Pendeta, minta tolong anak saya sudah 3 hari ini kerasukan setan. Dan jam 4 pagi saya dipanggil untuk mendoakan mereka. Saya doakan, ternyata, wah luar biasa. Di situ dia dikuasai oleh banyak setan. Satu persatu mereka keluar dari tubuh wanita itu. Dan akhirnya dia dipulihkan. Saya ingin katakan di sini, ada kuasa, menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan diberikan keberanian, diberikan kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Termasuk khotbah-khotbah saudara, membuat orang bertobat, membuat orang percaya, membuat orang lahir baru, membuat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa-doa saudara bisa menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang dalam masalah. Mungkin mereka punya masalah, tetapi kehadiran saudara diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Karena apa? Kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bukannya sampai di situ. Itu merupakan satu bagian jalan yang Tuhan siapkan buat kita sekalian untuk mengantarkan orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan. Luar biasa. Saya mencatat ada beberapa hal di sini berkaitan dengan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Saksi di mana? Tentu di sini berbicara mengenai beberapa hal, saudara, yaitu saksi tentang, saksi tentang nubuatan dalam Perjanjian Lama. Orang-orang percaya harus tahu bahwa nubuatan tentang Yesus Kristus itu sudah sangat jelas dalam Perjanjian Lama. Jangan sampai nanti ada hamba Tuhan yang tidak percaya bahwa Yesus dinubuatkan. Ada juga itu, ajaran-ajarannya seperti itu. Nggak percaya bahwa Yesus dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Padahal di dalam Perjanjian Lama begitu banyak ayat yang menceritakan tentang kedatangan Mesias. Bahkan di dalam Yesaya sangat jelas sekali bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Ya, Yesaya 9 ayat 5 sangat jelas nubuatan tentang siapa Yesus Kristus, sifatnya, karakternya, kuasanya, sifat-sifat ilahinya sangat jelas. Tetapi juga ada di dalam Yesaya pasal yang itu tentang hamba Tuhan dalam perjalanan akhir ya. Di sana katakan hamba Tuhan yang menderita, bagaimana kesaksian tentang Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus sangat lengkap, rencana kematiannya, kebangkitannya, bahkan wajahnya pun tidak menyerupai manusia lagi, dikatakan. Dan itu luar biasa. Nubuatannya sangat lengkap di dalam Perjanjian Lama. Waktunya, tempatnya dinyatakan secara lengkap. Artinya bahwa di sini menjadi saksiku tentu. Di sini kita harus betul-betul memiliki kemampuan untuk menceritakan mengenai siapa Yesus Kristus itu secara komprehensif. Dalam Perjanjian Lama sekalipun kita harus juga bisa menjelaskan secara komprehensif. Ya, Mika 5 ayat 1 kita sudah mendekati hari Natal ya, biasanya dihafal-hafalkan dalam ketika kita merayakan Natal dan sebagainya. Ini sangat jelas sekali. Dan rupanya saudara dan Tuhan di sini menjadi saksiku atas siapa? Yesus dilahirkan.
dilahirkan pun secara ilahi. Kita lihat dalam Matius pasal 1 sangat jelas bagaimana riwayat kelahirannya. Bahwa dilahirkan oleh karena Roh Kudus. Maria dalam posisi waktu itu masih perawan. Bukan karena dilahirkan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Tentu di sini berbicara mengenai kelahiran secara ilahi. Karena saat ini di Jakarta sendiri, ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa dia lahir sebagai manusia. Ketika nanti baptisan, baru memiliki keilahian. Saya pikir ini ajaran yang kurang tepat, kurang alkitabiah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia lahir pun sudah memiliki sifat keilahian karena dia lahir oleh karena Roh Kudus. Di dalam Injil Matius sangat jelas dikatakan, saudara dan saya harus menjadi saksi mengenai fakta sejarah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah saksi mengenai keteladanan Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia. Saudara, sejak umur 12 tahun, dia memiliki sifat-sifat yang sangat ilahi. Dia memiliki kemampuan menguasai perjanjian lama, dan bahkan di sana ahli-ahli Taurat pun mereka pada bingung. Kenapa? Karena memang dia lahir memiliki sifat keilahian, sehingga dia lahir pun sudah memiliki pengetahuan tentang perjanjian lama luar biasa. Dan keteladanan mengenai kehidupan selama dia hidup di dunia, bahwa tidak ada celah yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa dan pernah berdosa, tetapi dia adalah Allah yang sejati dan tidak memiliki sifat keberdosaan di dalam kehidupannya. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia yang sejati. Itu yang harus disaksikan. Dan dia memiliki sifat-sifat keilahian dalam kemanusiaan itu. Sifat keilahian yang seperti apa? Contohnya, bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, segala macam penyakit, termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit kusta biasanya pada waktu itu dianggap sebagai penyakit kutukan, tetapi mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dikatakan, "Hai Lazarus, bangunlah," katanya. Dan di sana Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. Batas kemanusiaan tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Tetapi karena dia adalah Allah yang sejati, sehingga dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan orang yang mati sekalipun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara kan kasih Tuhan, yang berikutnya adalah bagaimana saksi mengenai kematian. Kalau ada paham yang mengatakan bahwa Yesus mati itu bukan sungguhan, atau ketika dia mati itu digantikan oleh muridnya yang lain atau sahabatnya yang lain, fakta sejarah membuktikan dan banyak saksi mengenai bahwa yang disalib itu, yang mengalami kematian itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saksi tentang apa? Yaitu saksi bahwa Yesus betul-betul dia mati, betul-betul dia menggantikan posisi manusia, orang yang berdosa. Dan di sana dia bangkit, dan betul-betul dari kematiannya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bahkan di sana banyak istilahnya ajaran-ajaran, banyak sekali, yaitu isu-isu bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, ya, dan sebagainya. Yang mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah mati dan mayatnya disembunyikan oleh murid-muridnya. Dan hal itu bisa disangkal karena Alkitab sendiri membuktikan bahwa dia yang mati dan dia yang bangkit. Bahkan muridnya pun ada yang meragukan mengenai kebangkitannya, yaitu Thomas itu sendiri. Bahwa di sana akhirnya Thomas pun akhirnya menjadi malu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus langsung menunjukkan bagaimana itu lubang yang ada di tangan itu. Bahwa bukti, bahwa benar-benar bahwa dialah yang mati. Bahwa dialah yang bangkit. Dan akhirnya Thomas percaya dan
mereka bertobat. Dan akhirnya Thomas menjadi yakin bahwa yang mati itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Termasuk lambungnya pun yang sudah pernah ditombak itu ditunjukkan bahwa dialah yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak saksi tentang kematian, saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus, sehingga bagi kita tidak perlu lagi meragukan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di sana luar biasa Tuhan bekerja. Tuhan Yesus menyatakan itu. Lalu kesaksian tentang apa lagi, saudara? Saksi tentang kenaikannya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan di sana, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Demikian juga di dalam 1 Korintus pasal 4 dikatakan bahwa dia pun akan menjemput orang-orang yang percaya, yang mati dibangkitkan lebih dulu, setelah itu baru yang masih hidup. Artinya di sini kita melihat bagaimana betul-betul bahwa dia naik ke surga. Yohanes pasal 14 dikatakan pergi, Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Masih begitu banyak orang Kristen sendiri yang masih ragu tentang siapa Yesus Kristus. Tetapi kita sekalian yang sekarang ini menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan, bahwa kita harus menceritakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum percaya. Maka kita punya kewajiban untuk menceritakan semuanya dengan kasih, bahwa dia adalah Tuhan yang telah mati, dan dia adalah Tuhan yang telah bangkit, dan dia adalah Tuhan yang sudah menang dari kematian itu. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem adalah merupakan suatu tempat yang terdekat. Seringkali kita membuat istilah bahwa ini adalah keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita. Bagi saya, panggilan menjadi orang percaya, panggilan menjadi hamba Tuhan adalah merupakan berkat. Sejak saya percaya Tuhan Yesus sampai hari ini, panggilan saya adalah panggilan menceritakan tentang siapa Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Saudara saya, teman saya, lingkungan saya di Bojonegoro, ketika saya percaya tahun 85, saya berkeliling. Saya menceritakan siapa Yesus Kristus. Saya membagikan traktat keliling dengan naik sepeda waktu itu. Belum ada motor. Saya belum punya motor. Keluarga miskin. Tapi saya percaya Tuhan Yesus dan saya menceritakan Kristus berkeliling ke kampung kami. Dan sekarang ini sudah ada gereja dan banyak orang yang percaya di sana. Banyak orang yang percaya. Dan pada waktu itu saya tidak pernah memikirkan bagaimana nanti. Tetapi setelah sekian puluh tahun ke depan, ternyata saat ini begitu banyak orang yang percaya. Dan saya sendiri dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mendirikan banyak gereja di Klaten. Ada beberapa gereja yang dibangun di Kalimantan. Demikian juga tahun 91 saya lulus S1. Saya bilang kepada sinode saya, utus saya ke Kalimantan untuk membuka gereja kami yang baru. Dan kami pergi ke sana. Selama beberapa tahun, puji Tuhan, ada beberapa gereja yang dibangun. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pergi, dikatakan, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa mari kita pergi, mari kita menceritakan siapa Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Karena Allah mengendaki keselamatan bangsa-bangsa. Jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran ini, karena semua orang pasti nanti akan ketika mendengar firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mereka akan menerima benih firman Tuhan itu. Benih itu akan bertumbuh dan benih itu akan membuat orang menjadi percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin penyampaian saya sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada mau sharing, mau itu, silakan. Mohon maaf, saya akan minum dulu kehabisan suara.
Oke, baik. Luar biasa, Pak. Ya, Pak Pendeta, untuk materi yang disampaikan. Pemateri kita minum air dulu. Ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Kalau ada yang mungkin gangguan jaringan, bisa menyampaikannya lewat chat Zoom. Nanti kemudian akan diatur lebih lanjut untuk pemateri bisa menjawab. Ya, baik. Oke. Sudah siap ya Pak Pendeta ya? Siap, Pak, siap. Ya, oke baik. Ya, ya, oke, oke, baik. Ya, silakan yang sudah raise hand, Saudara Joram Rinaldo, silakan menyampaikan pertanyaannya singkat, padat, dan jelas supaya yang lain juga boleh kebagian waktu. Silakan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shalom. Salam. Oh ya, sebenarnya selamat malam buat kita-kita semuanya. Di Sunday. Tadi aku Sunday service ya sebenarnya mau pilih lembaga kita. Cuma karena bertabrakan dengan mamiku ke Bandung, akhirnya nggak jadi. Tapi kan takutnya juga macet, macet di itu, macet. Aku takutnya sih macet ya. Kalau misalkan di lembaga kitab apa gitu, itu kan dekatnya di Kalolus ya lembaga kitab ya. Tapi puji Tuhan, saya lebih baik tidak usah ikut karena kita belajar mau keharmonisan, uh, keharmonisan ya maksudku ya. Jadinya saya tidak jadi jadinya saya nggak kemana-mana dulu, saya nggak bisa onsite. Begitupun hari Selasa aku juga nggak bisa onsite. Gue nggak bisa onsite karena gini, banyak kejamu banyak kejamu mumpuk untuk menuju jalan kesuksesan untuk pelayanan saya. Termasuk kali ini mengalami selama po, walaupun kali ini tidak bisa open camp karena ada ICT juga, Minggu Raya juga. Tapi begitu bisa memberikan yang terbaik. Nah, tadi aku sudah belajar ya mengenai yang namanya soal pencemo itu ya. Tadi kan kita bahas Allah menghendaki bangsa-bangsa kita. Ini mirip dengan doa sang penipu. Boleh saya bertanya, apa artinya doa sang penipu? Tuhan memberkati. Doa sang penipu itu artinya apa? Oke, baik, baik. Ya, sudah ditangkap. Silakan Pak Dokter untuk boleh menjawab. Doa sang penipu maksudnya apa ya? Saya sendiri belum belum paham sesuai dengan apa yang saya Doa sang sampaikan. penipu itu artinya apa gitu? Doa sang penipu. Yang kayak misalnya pencuri hati gitu. Padamu, yang pencuri-pencuri, yang pencemooh gitu. Doa sang penipu kayak gimana benar? Ini dong kayak gitu. Mungkin bisa dibantu ada yang bisa jelaskan. Pak Yoram maksud itu mungkin istilah Pak ya. Ya istilah doa sang penipu. Mungkin bisa lebih lebih eksplisit yang dimaksud dengan doa itu supaya Pak eh, narasumber kita Ya benar. silakan. Ya, doa sang penipu itu artinya apa? Terima kasih. Ya, Pak Bisa ditangkap? saya belum paham apa maksudnya doa sang penipu. Karena kita tidak Iya. sedang Oh, membahas mengenai doa sang penipu. Oh, iya benar ya. Ya thank you very much. Tapi aku mau bertanya sedikit, apa artinya jalan pulang ke rumah kalau misalkan punya pelayanan yang lebih baik itu, supaya jangan bertemu sama orang penipu kayak alias pencemo itu aliasmu tadi. Karena kan aku udah belajar IAUAC Sunday Bible Study itu punyanya Kamila. Gitu. Aku mau bertanya sedikit aja, apa artinya jalan jalan untuk menuju pulang ke rumah kalau kalau kalian mau pengen sukses? Luar biasa. Itu Ya, aja. Terima satu udah kasih. Pak Wi nyalain tapi belum barusan. oke. Iya, Ya, baik Pak apa Saudara Yoram.
diarahkan supaya kalau boleh pertanyaannya sesuai materi kita hari ini ya, supaya kita biar fokus ke materi yang disampaikan. Ya nggak Oke, kita apa-apa, tabung tapi dulu ya aku pertanyaannya. Iya, iya. ya siap. Oke, kita tabung dulu. Oke, makasih Saudara Yoram. Ya baik, silakan Bapak Ibu yang rindu untuk kita boleh sharing, diberikan kesempatan waktu yang luar biasa ini, silakan boleh dimanfaatkan ya Ya, untuk halo, boleh selamat sharing, malam. Pak. Selamat malam, Bapak Pendeta Yohanes Witoro. Ya, Saya dengan Ibu Beatrix, mohon maaf Pak, kamera saya tidak buka karena lagi ya, lobat ini. ya, Tadi saya agak terlambat ngikut. Saya juga tadi dapat linknya dari pendeta saya, Bapak Charles Mamura. Jadi saya coba masuk. Tadi saya tertarik dengan Bapak membahas dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang saya mau bertanya, Pak, apakah Bapak masih menunggu Roh Kudus itu turun atau Roh Kudus itu sudah ada dan termeterai di hati kita pada saat kita percaya, Pak? Karena kalau bagi Israel, mereka itu masih menunggu Roh Kudus karena mereka harus mengakui dosa-dosa mereka dan mereka harus bertobat lalu menerima Roh Kudus. Sementara kalau saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati menghapus dosa kita, dia adalah Roh, Pak. Jadi kita percaya bahwa saat kita percaya 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, kita percaya Roh Kudus itu langsung termeterai di hati kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14, Pak. Efesus 1 ayat 13, kita dimeteraikan, ayat 14-nya kita dijamin bahkan, kita diseal. Nah, yang pertanyaan saya, apakah Bapak masih menunggu Roh Kudus itu turun atau Roh Kudus itu sudah ada di hati Bapak? Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sesuai dengan apa yang diajarkan Firman Tuhan, Bu, bahwa dalam bagian ini seperti yang tadi yang sampaikan bahwa eh, Kisah Rasul pasal 2 itu adalah pencurahan Roh Kudus. Betul. Ya, jadi itu artinya bahwa Roh Kudus sudah turun, gitu kan? Dan kalau sekarang ini orang dimeteraikan Roh Kudus ketika dia percaya. Ya, Tetapi mengenai pencurahan Roh Kudus di dunia, itu kan ada 3, bagaimana karya penciptaan oleh Allah Bapa, karya penebusan oleh Kristus, ya kan, dan karya melalui gereja dan juga pertobatan. Ini ada karya Roh Kudus, ya, itu telah terjadi dan dicurahkan di dalam Kisah Rasul. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi, Bu Patrick. iya, makanya saya bilang tadi kan pada saat kita percaya kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah jaminan kalau Bapak baca di Efesus 1 ayat 13 dan Ya, 14 Bu. itu, Pak. Itu Ya saya kan? memang dosen soteriologi, jadi itu udah pasti. Mm-mm. Oke, oke Pak, saya hanya bertanya itu. Ya, Karena pada saat kita percaya kematian Kristus, itu kita nggak ada perbuatan kita di situ, Pak. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 8-9, itu kita percaya karena iman. ya, Jadi pada saat kita percaya, kita termeterai dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu-nunggu Roh Kudus itu turun, ya, Pak. Karena ya bagi betul. saya Roh Kudus itu pada saat kita percaya, kita sudah dimeteraikan. Jadi agak sedikit ini sih, Pak. Jadi eh, agak sedikit ini saya agak apa ya? Karena Bapak tadi kan kita harus menunggu pencurahan Roh Kudus gitu kan. Sementara saat kita Nah, Bu, percaya salah, kita salah. dimeteraikan. Saya nggak bicara soal itu, Bu. Oh, Jadi, oke. Kisah Rasul pasal 1 itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Oke. Jadi, kita nggak menunggu lagi pencurahan Roh Kudus. Saya nggak pernah mengajar begitu, dan saya tidak pernah Oh, gitu. Oke, menyampaikan Pak. satu kata pun berkaitan bahwa menunggu pencurahan Roh Kudus. Tapi di sini kan apa Kisah Rasul menunggu. 2, Bu. Ibu baca Oh, aja Kisah Rasul pasal 2 mengenai oke, Pak. pencurahan Roh Kudus. Oke, Pak. Jadi kalau saya dasarnya adalah biblikal. Jadi kalau di luar Alkitab saya menolak. Jadi pencurahan Roh Kudus sudah final di dalam Kisah Rasul pasal 2. Hmm. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi, Bu. Oke. Nah, saya mau tanya Pak gini, bila mana atau sejak kapan pernyataan janji Bapak mengenai Roh Kudus itu disampaikan kepada murid-murid, Pak? Ya, janji Bapa pencurahan Roh Kudus kan ada di dalam Yohanes pasal 16. Hmm.
bahwa dia adalah sebagai roh penolong akan datang itu, supaya kamu tidak seperti yatim dan piatu. Janji mengenai pencurahan Roh Kudus itu dan digenapi di dalam Kisah Para Rasul, dan tentu itu Kisah Rasul itu penggenapan juga dari kitab Yoel kalau kita lihat kan. Jadi Oke, mengenai Pak. pencurahan Roh Terima Kudus kasih. sudah final ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan itu saya pikir kita di luar daripada ajaran Alkitab kalau Roh Kudus mau menunggu masih dicurahkan. Karena bagi bangsa Israel kan mereka masih menunggu, Pak. Iya, itu terserah mereka kan, termasuk kehadiran Mesias saja mereka nggak terima. Hmm, Allah aja disalibkan oleh mereka kan, Yesus ya. Kristus. Jadi kita nggak usah ngikutin bangsa Israel, karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab aja. Iya, makanya saya mohon maaf, Pak, makanya saya bertanya, Iya, apakah masih menunggu pencurahan Roh Kudus atau sudah menerima Roh Kudus itu gitu iya. saat Sudah kita jelas ya percaya. Bu Patrick ya. Oke, Bahwa Roh Pak. Kudus dicurahkan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Ya, sebagai Tuhan dan amin. Juru Selamat. Amin, Pak. Saya Ya, percaya itu. Makasih, Pak. ya. Oke, makasih Bu Patrick untuk Sama-sama, Pak. pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Dr. Danis Vitoro. Ya, silakan. Masih ada kesempatan untuk yang lain yang boleh memberikan pertanyaan sekaligus berdiskusi dan sharing. Baik, Bapak Ibu, silakan yang rindu. Baik, silakan yang ingin bertanya, diskusi mengenai apa yang telah saya sampaikan tentunya. Saya paling suka berbicara mengenai misi, jadi kalau Bapak Ibu ingin bicara bagaimana kaitan dengan ini, saya ingin membahas juga, karena tadi tentu ini bicara mengenai kamu, kata kamu, ada 3 kali disebut, menunjukkan adalah merupakan suatu peran daripada orang-orang yang percaya itu untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu menjangkau bangsa-bangsa. Kenapa saya menggunakan kata bangsa-bangsa? Karena di situ ada Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan artinya bahwa ini adalah seluruh dunia dan bangsa-bangsa harus mendengarkan tentang berita keselamatan. Siapa? Tentu di sini menggunakan kata kamu. Berarti ini berbicara juga kepada kita sebagai tugas dalam pelayanan misi untuk menjangkau bangsa-bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik. Jadi silakan Bapak Ibu yang rindu, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga di sini. Boleh bertanya halo? Oke, boleh bertanya sedikit ya. Tadi aku Ya, boleh ada sedikit, kesalahan tapi sesuai konteks ya, kuasa pertanyaannya penyebut dan sesuai jalan materi keluar ya. rumah. Bagaimana caranya kita memanggil itu menjadi saksi? Terima kasih. Iya. Bagaimana caranya? Kita memanggil untuk menjadi saksi. Memanggil untuk menjadi saksi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita Ya, dipanggil untuk menjadi saksi. Jadi bukan memanggil, tetapi dipanggil untuk menjadi saksi. Artinya bahwa saudara Yaron, ya, Yaron ya, namanya Yoram ya, Yoram. Yoram. Saudara Yoram ya. dipanggil oleh Dari Tuhan. Jakarta aku. Ketika Yoram percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka Yoram dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, artinya di sana saudara menjadi saksi, menceritakan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah saya jelaskan, menceritakan tentang bagaimana Mesias yang dinubuatkan, menceritakan tentang kehadiran Mesias ke dunia, dan menyaksikan tentang Yesus yang mati dan bangkit, ya, dan menyaksikan juga bahwa Yesus naik ke surga, terutama berbicara mengenai karya keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Jadi Yoram dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
dimanapun kita berada. Yoram tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Cijantung, Jakarta Timur. Berarti masih jauh, haleluya. Oh, di Jakarta Timur rupanya. Rupanya nggak jauh Dekat dari saya Ciracas, kan. dekat Manayati, tapi kata Pastor Gary Morris, aku di Ciracas. Oh, di Ciracas, oke lah. Yang penting kamu percaya Tuhan Yesus ya kan? Yes, Ya. haleluya. Jadi saksi menceritakan si Yesus Kristus kepada teman-teman Yoram bisa melalui WA, SMS, ya kan? Saudara bisa berbagi firman Tuhan kepada teman-teman supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Jadi menjadi saksi. Dipanggil untuk menjadi saksi artinya Yoram bisa berbagi firman Tuhan melalui perkataan, bisa melalui Messenger, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, Facebook, ya kan, TikTok, ya kan. Sekarang begitu banyak media, walaupun kita mungkin nggak bisa pergi ke satu tempat, tetapi media yang disediakan oleh Tuhan melalui teknologi yang ada ini bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama seperti ini ya, ini luar biasa ini, di mana kita bisa berbagi firman Tuhan walaupun kita jaraknya jauh, ya kan? Ada yang di Manado, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang berbagai tempat yang lain, kita bisa berbagi firman Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, Yoram, silakan menjadi saksi Kristus ya, Makasih ya Pak melalui berbagai hal yang Pastor, kamu Tuhan miliki. memberkati. Ya, Makasih ya Tuhan memberkati Pak Pendeta, God bless. ya, makasih. Ya, terima kasih Saudara Yoram. Makasih. Cuman dekat itu Pak Pendeta. Ini di Jakarta ini. Masih bisa Iya, dijangkau. iya. Silakan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara di sini ada banyak juga hamba-hamba Tuhan, praktisi dalam pelayanan. Ya, mungkin bertanya terkait penjelasan materi atau rindu mau menambahkan juga tidak apa-apa ya. Boleh, silakan. Pak Marlon boleh mau bertanya? Oh ya, silakan. Wah, Pak Kris sama nggak perlu bertanya ini, Pak. Izin Pak. Ya, Ya, gini Pak, kalau yang dikatakan dalam bahasan kita tadi itu adalah bagaimana kita ditugaskan untuk menyampaikan Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi, Pak ya. Nah, bagaimana ini kita coba sedikit berlogika gitu, Pak. Kalau Ya. yang dimaksud dengan ujung bumi itu dari titik mana sampai ke titik mana sehingga fulfill. Demikian, Pak. Saya Makasih. sering kali ditanya sejak dari dulu sampai sekarang dan memang ujung bumi bagi kita itu memang sulit untuk bisa kita pahami, Pak. Mungkin dari Jakarta jauh kali seperti Papua gitu ya. Iya. Tetapi bagi orang Papua, ya kan, hamba-hamba Tuhan di sana, ujung bumi itu jangan-jangan juga di Jakarta, sehingga kita nggak pernah tahu sebenarnya pengertian ujung bumi itu di mana. Ya. Sehingga saya seringkali menyimpulkan ujung bumi adalah orang yang terdekat dengan kamu yang harus mendengarkan berita Injil. Jangan-jangan dialah orang yang terakhir. Oh, Sebenarnya ujung bumi adalah dapat dikategorikan ini adalah orang yang terakhir yang akan menerima Yesus Kristus. Roma 11, Pak ya. Sehingga kita harus berpacu. Siapa ini? Pak Walda bekerja melayani Tuhan juga di Manado ya. Saya di Jakarta, ada juga yang mungkin di Kalimantan karena ujung buminya masing-masing itu beda sehingga kita bisa masing-masing di tempat kita masing-masing, Pak. Jadi orang yang terakhir itu bagi saya siapa dan kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan itu adalah keluarga kita. Jangan dia adalah teman kita. Karena ujung bumi bisa diartikan sebagai lokasi, tetapi ujung bumi bisa juga orang yang terakhir menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Jadi, kita bisa di mana saja dan kapan saja kita harus melakukan hal yang sama, gitu Pak Walda. terima kasih Pak. Jadi Ya. bisa diartikan itu juga sebagai figuratif begitu Pak ya? Iya, bisa. Bisa diartikan memang lingkungan pelayanan kita bisa terdekat dan sampai yang terjauh. Lingkungan misi kita itu bisa kita lakukan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Oke.
Nah, siapa itu? Kita memang belum tahu. Yang terjauh bagi Pak Walda itu siapa? Tetapi yang jauh bagi saya juga mungkin berbeda soalnya. Sehingga artinya di sini pelayanan misi itu bisa ke sana kemari, Pak. Dan itu memang kita lakukan bisa lintas provinsi, bisa lintas negara. Dan artinya karena memang ujung bumi itu seperti tadi yang saya katakan sulit Ya. untuk dipahami. Artinya orang yang terakhir itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk Ya, sementara ini. ya, Ya, ya Pak. Makasih Pak. silakan Pak Marlon. Iya, terima kasih Pak Walda. Ini sebenarnya Pak Walda ingin menambahkan ini, bukan bertanya ini Pak. Iya, saya pikir pasti menambahkan akan bertanya. Oke, ya baik Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin bertanya, rindu untuk berbagi, kita sharing di sini di malam hari ini dengan materi yang luar biasa. Silakan, boleh menyampaikan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga di sini yang terlibat aktif dalam pelayanan penginjilan ini ya. Mungkin ada butuh hal-hal penting, penegasan dalam berpelayanan untuk membawa misi Allah ini. Silakan disampaikan pertanyaannya atau mungkin sharing pelayanan supaya dapat solusi dari pemateri kita. Pak Pendeta Yohanes Witoro, mungkin pengalaman dalam dunia misi, berbagi ini karena pemateri kita ini luar biasa dalam pelayanan misi. Bisa ada supply dorongan motivasi untuk menambah amunisi kita untuk berpelayanan di dunia misi ya. Silakan. Jangan sia-siakan ini, aduh luar biasa ini soalnya materi kita ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Ben, ayo Pak Ben. Oh, Pak Ben mau bertanya, silakan. Saya tidak bertanya, tapi saya merasa terberkati dengan materi malam hari ini. Ada satu kalimat yang menantang saya. Kurang lebih bagaimana kita menjangkau Injil kepada orang yang terakhir. Ini luar biasa, Pak. Ya, Mudah-mudahan saya menjadi orang yang bisa menjangkau Injil kepada orang yang terakhir. iya itu dia. Ya. Terima kasih Pak ya untuk Ya, luar biasa Pak. Memang siapa orang terakhir itu masih sampai sekarang masih kita cari Pak. Dan ya. ini adalah tugas kita bersama ini. Apakah Pak Ben nanti yang akan mendapatkan atau Pak Marlon atau Pak Walda, siapa yang terakhir nanti akan menemukan itu. Oleh karena itu, kesempatan ini bagi saya kesempatan yang harus kita manfaatkan baik-baik ini, ya kan? Tuhan menghendaki supaya bangsa-bangsa itu mendengar siapa Yesus Kristus. Kalau saya prediksi Pak, Pak Ya. Marlon dengan Pak Ben itu selesaikan dulu di Jakarta. Utang itu. Iya ditunggu-tunggu soalnya nih. Ini persoalan di udara jangan bawa ke laut, Pak. Ini persoalan di udara jangan bawa ke laut ini. Iya, iya. Oke, baik. Iya, Ya, terima kasih. Nah, ya, memang kita lagi mencari dan menunggu juru kunci ya untuk orang yang terakhir. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang diberkati boleh menyampaikan pertanyaan, sharing pelayanan, silakan. Ini kalau tidak ada berarti memang materinya luar biasa jelas dan Roh Kudus memberikan pencerahan sehingga semua jadi paham ini. Pak Daniel mungkin dari Cilacap. Oh, Mungkin Pak ada Daniel pertanyaan. udah muncul ya, baru bergabung. Silakan pada mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Ya, shalom, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak tadi untuk materinya yang luar biasa. Saya hanya satu pertanyaan saja Pak, pertanyaan sederhana. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang besar itu Pak? Waduh. Apakah termasuk saya bisa melakukan perkara yang besar yang seperti yang tadi Bapak sampaikan? Itu saja Pak, terima kasih. Iya.
perkara yang besar. Jadi memang melakukan perkara-perkara yang besar itu memang itu karunia yang diberikan Tuhan, grace kepada kita masing-masing. Bisa saja saya dengan bagian yang lain, tetapi Pak siapa namanya Pak? Bapak Pak namanya Daniel. Pak siapa? Daniel, Pak. Pak Daniel. Bapak Daniel, Oh Pak Pak Daniel. Daniel, betul. Oh ya Pak Daniel. Jadi bisa juga melakukan diberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti seperti talenta yang diibaratkan di dalam Injil-Injil itu, bahwa orang yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah setia dalam perkara yang kecil untuk bisa menerima perkara-perkara yang lebih besar? Kata setia itu yang menjadi kunci sebenarnya. Setia artinya bahwa kita bertanggung jawab. Kalau diberikan talenta satu, kira-kira kita bertanggung jawab atau tidak untuk melakukannya itu. Dan kita tentu akan ditambahkan lagi karunia yang lain, tanggung jawab yang lebih besar. Dan perkara-perkara yang besar itu akan diberikan. Terutama Tuhan juga melihat tentang siapa kita dan bagaimana kita bertanggung jawab mengenai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu Pak. Jadi artinya karunia Roh Kudus itu sudah pasti diberikan kepada kita. Tetapi sekali lagi menjadi besar dan dipercayakan pada yang besar. Itu tentu Tuhan sendiri yang tahu siapa yang diberikan kapasitas yang lebih besar. Contohnya kenapa Billy Graham dipercaya sebagai pendeta yang dianggap sebagai pendeta untuk jutaan orang, contohnya gitu. Kenapa saya tidak seperti itu? Tentu Billy Graham dia bertanggung jawab ketika dikasih percaya yang kecil dan sampai dia dipercayakan perkara yang besar. Dan itu yang menjadi masalah. Saya sejak dari percaya Tuhan Yesus sampai sekarang, dan itu artinya tahun 85 sampai sekarang tahun 2024, itu waktu yang cukup panjang, 39 tahun saya percaya Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat, itu artinya orang sudah menjadi dewasa, itu sudah punya anak berapa, itu 39 tahun ya kan? Kalau kita ini, saya percaya Tuhan Yesus 85 dan sampai sekarang. Ketika itu luar biasa, Tuhan bekerja luar biasa. Dan ini perkara yang besar, itu artinya tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing Pak. Bisa juga Pak Daniel mungkin dikasih tanggung jawab perkara yang besar juga. Asal kita setia dari perkara yang kecil, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaan yang lebih besar Pak. Masing-masing kapasitas kita beda. Pak Walda lebih besar mungkin. Pak Ben lebih besar juga mungkin. Pak Daniel juga demikian. Pak Marlon bisa juga lebih besar. Jadi sejauh mana kita bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin Pak. Itu aja Pak mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih juga Pak Pendeta Yohanes Witoro. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita malam hari ini, ya. Dan kebetulan kita bisa ada di forum ini dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua dengan segala hal yang boleh kita sharing di tempat di malam hari ini. Untuk kita boleh saling memberkati satu dengan ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya Pak? Pak Marlon. Ya, halo. Halo. Ya. Wah. Oh, silakan. Pastor Yanes, silakan. Oh, ya, Pak Janes. Malam, salam Pak Dokter, Pak Pendeta John. Habis. Salam dari Ambon, Pak. Iya, luar biasa ini. Nanti orang terakhir mungkin dari Ambon, Pak. Orang Ambon kan percaya, sudah banyak yang percaya Tuhan Yesus. Iya, Pak. Jadi tadi saya tidak sempat ikut penjelasan Pak Pendeta, tapi artinya saya sudah bisa perkirakan dengan
perbincangan terakhir soal orang terakhir atau jumlah, maksudnya orang yang terakhir percaya gitu. Apakah ini berkaitan dengan kita diangkat, Pak? Kalau memang jumlah dari bangsa-bangsa lain penuh itu apakah berdasarkan jumlah ketentuan waktu dari Tuhan bahwa dia akan datang menjemput orang percaya, atau memang karena jumlah dari bangsa lain itu penuh? Nah gitu, Pak. Nah gitu. Jadi apakah tergantung kita atau memang sudah planning Tuhan bahwa sekian tahun sekian sebelum 7 kali 7 masa itu kita sudah diangkat? Nah gitu Pak Pendeta, artinya pertanyaan saya itu. Dan pertanyaan kedua adalah artinya kita bukan Tuhan, tapi menurut Pak Pendeta kira-kira tahun berapa gitu? Kalau dihitung-hitung gitu dari nubuatan Daniel dan sebagainya, kira-kira saja gitu. Itu Pak Pendeta. Artinya saya bertanya begitu saja Pak Pendeta. Terima kasih ya sebelumnya. Iya, terima kasih. Kalau Jadi saya keluar dari konteks pembicaraan, saya minta maaf Pak Pendeta. iya, nggak apa-apa, sharing juga masih berkaitan, Pak. Oh ya, Masih makasih. berkaitan. Iya. Jadi mengenai pengangkatan orang percaya itu menurut keyakinan pre-trib apa kita punya paham pre-trib artinya bahwa memang kita diangkat sebelum sebelum masa tribulasi. Jadi kita orang percaya tidak mengikuti masa penyiksaan atau masa kesusahan 3,5 tahun dan 3,5 tahun berikutnya. Karena itu adalah masa kesulitan sebenarnya itu tidak untuk orang yang percaya, tetapi orang percaya sudah diangkat lebih dulu gerejanya ya. Itu. Nah, berkaitan dengan orang terakhir itu Pak, karena memang kita belum tahu siapa yang terakhir, jangan-jangan dari Ambon, kita juga nggak ngerti dari kan. Tapi yang pasti kita punya tugas sama-sama ini Pak. Bagaimana kita menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kepada bangsa-bangsa, termasuk Ambon, ya, Ternate, ya kan, termasuk suku-suku yang ada di Indonesia, semua yang belum mendengar. Artinya bahwa darah Yesus cukup untuk menebus semua manusia yang di dunia ini. Yang mau percaya tentunya. Yang mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sebabnya dia mati dan bangkit untuk kita sekalian. Dan seperti juga di dalam Efesus tadi sempat disebut oleh Ibu Patrick tadi, di dalam Efesus pasal 1, itu mulai dari ayat 3, 4 sampai ayat yang ke-14 itu, bagaimana karya Allah Tritunggal dalam keselamatan. Dia memilih, Yesus menebus, Roh Kudus yang memeteraikan, ayat 13 dan 14. Itu sangat jelas sekali di dalam Efesus pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-14 itu. Mengenai karya itu. Tetapi yang pasti kita melihat, siapa yang terakhir kita belum tahu. Tetapi yang pasti, keyakinan orang yang percaya bahwa pengangkatan itu sebelum masa tribulasi, tentu orang terakhir bertobat, berarti itulah orang yang terakhir Pak, yang percaya itu, dan akhirnya kita semua akan diangkat. Tentu seperti kisah di dalam Korintus ya, pasal 4 itu pertama-tama orang ya yang sudah mati akan dibangkitkan lebih dulu, dan setelah itu baru yang hidup akan dirubah dengan tubuh yang baru untuk diangkat masuk ke surga. Jadi mungkin itu. Terus yang pertanyaan terakhir tadi apa yang kedua? Saya sudah kejawab belum? Jadi maaf Pak. Jadi itu sebenarnya tergantung orang percaya atau jumlah penuh dari bangsa lain itu, atau memang sudah ditentukan oleh Tuhan kapan dia akan datang menjemput kita sebelum masa tribulasi itu Pak. Itu pertanyaan pertama. Iya. Dan pertanyaan kedua, tadi pertanyaan Bapak mengenai waktu ya, kapan gitu ya? Ya, dan pertanyaan Tentang kedua itu, jadi mengenai ya, yang kedua itu mengenai kapan, itu nggak ada yang tahu karena firman Tuhan sendiri mengatakan hanya Bapa yang tahu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang tahu itu bahaya, karena artinya bahwa dia mungkin tahu rahasia surgawi kan tentang kapan, bahwa di sana tentang siapa dan kapan waktunya itu hanya Bapa yang tahu Pak.
tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu. Jadi bagi saya tidak mau berspekulasi mengenai kapan, ya kan? Karena memang hanya Bapa yang tahu mengenai rahasia kedatangan Tuhan Yesus itu. Jadi kalau ada yang bisa menghitung tepat waktu dan bisa datang lebih cepat juga lebih baik. Tapi bagi saya ngikutin apa yang diajarkan Alkitab saja. Yang pasti sudah dekat ya Pak? Iya, dari zaman Tuhan Yesus sudah dekat terus sampai sekarang. Belum datang-datang juga ini. Tapi yang pasti kita kerja buat Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil itu menjadi kewajiban kita. Kita harus semangat. Siap. Ya, itu aja Pak. Terima Makasih. kasih Pak Pendeta. Terima Ya, kasih Pak Pendeta. ya, makasih, Pencerahan. makasih. Ya, Ya, Tuhan berkati. sama-sama Pak Pendeta. Makasih Pak Marlon. Oke, makasih Pastor. Ya, makasih Pastor Yanes dari Ambon. Ini Ambon bertanya di Jakarta ini. Dan Jakarta menjawab, luar biasa. Ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan. Mungkin selama ini punya pemahaman atau ada mendapatkan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan misi. Silakan Pak, dibagi. Oh, silakan Pak Ben. Rupanya tadi belum ada, sekarang sudah ada. Silakan Pak Ben. Waduh, Pak Ben. Ya, makasih untuk kesempatan. Ini kan Grace Ministry hadir untuk interdenominasi. Nah, kemudian juga yang hadir ada yang jemaat awam, ada yang hamba Tuhan. Nah, malam hari ini juga ada beberapa hamba Tuhan. Nah, terkait dengan topik yang disampaikan, saya ingin bertanya. Memberitakan Injil itu tugas siapa sebenarnya? Apakah itu hanya di kalangan para Tuhan atau bagaimana? Ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kata kamu tadi Pak. Kata kamu itu di situ nggak ada pendeta juga, nggak ada majelis jemaat juga di situ. Kata kamu itu rupanya adalah mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ, makanya tadi saya tekankan kamu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kalau Roh Kudus turun atas kamu lagi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Ternyata kata kamu itu di sana ayat yang ke-6 menggunakan kata mereka, maka bertanyalah mereka yang berkumpul ya di situ. Rupanya di situ jumlah yang sangat banyak. Bukan bicara soal pendeta, hamba Tuhan, majelis atau siapa, tetapi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat punya tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai rasa syukur bahwa dirinya telah diselamatkan, maka saya juga harus menceritakan Yesus Kristus kepada orang lain yang belum percaya. Mungkin seperti itu Pak, jadi kita punya kewajiban yang sama. Terima kasih untuk pencerahan. Jadi lebih bertanggung jawab orang-orang yang sudah percaya ya. Iya Pak. Makasih. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih juga Pak Dokter. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau rindu, kita pengen dengar ada di sini. Ya, Ibu Esta bisa juga ya. Sering juga bertanya sebenarnya. Tapi hari ini Ibu Esta Iya, Pak Marlon belum mau nanya, kedengaran boleh? suaranya. Silakan. Ya, silakan. Iya, makasih Pak Yohanes mau nanya. Iya. Kalau dalam perjanjian baru itu kan dikatakan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus manusia Iya. diselamatkan. Iya. Dalam konsep penebusan Yesus Kristus ini memberikan pengertian bahwa dengan percaya kepada Yesus Kristus manusia diselamatkan. Tapi Betul. saat kita baca Kejadian 5 ayat 24 itu diceritakan situ
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana memahami konsep keselamatan khususnya seperti yang dialami oleh Henokh dan Elia pada waktu itu? Apakah konsep keselamatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Maaf, Oke, maaf, ya. bisa Jadi diulangi, tangkap. Pak. Sorry, saya tadi sedang ada anak saya yang sedang bicara. Silakan diulangi lagi. Oh, boleh. Langsung diulang aja oleh Ibu Esta biar jelas. Tentang konsep keselamatan itu, Pak, yang dialami oleh Henokh dan Elia yang di Perjanjian Lama. Apakah konsep keselamatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda? Karena yang di Perjanjian Baru kan dikatakan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus manusia diselamatkan. Kalau di Perjanjian Lama kan yang di Kejadian 5 itu dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Pertanyaannya? Apakah konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan di Perjanjian Baru? Iya, oke. Jadi konsep keselamatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap sama, percaya kepada Allah. Memang pada waktu zaman Henokh dan Elia, di mana Mesias belum datang atau Mesias belum inkarnasi ke dunia, tetapi di sana tentu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, ya fruto evangelium, benih keselamatan atau benih Injil itu sudah tertanam di sana. Percaya kepada Allah pada waktu itu artinya bahwa dia meyakini juga di dalamnya bahwa di dalamnya juga mengisahkan mengenai tentang apa itu namanya, tentang bukan Isa Masih, sorry. Saya pelayan kontekstual Isa Masih, sorry. Jadi apa? Percaya kepada di dalam Perjanjian Lama tentang rencana kedatangan Mesias ke dunia, ya, itu mengenai Kejadian pasal 3 ayat 15 itu merupakan benih daripada Injil, gitu ya. Benih daripada Injil. Jadi artinya percaya kepada Allah, artinya percaya juga dengan janjinya bahwa dia akan datang. Jadi PL itu memandang ke depan akan kedatangan Mesias, tetapi kita sekarang memandang ke belakang tentang Mesias yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa konsep keselamatan dalam PL itu iman, Bu, iman kepada Allah. Halo, Ibu. Iya, Pak. Ya, jadi iman kepada Allah sama, tetapi iman kepada Allah juga. Seperti sekarang tentang Yesus Kristus pada masa PL itu artinya Yesus Kristus yang akan datang. Mesias yang akan datang. Jadi kunci keselamatan hanya satu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. PL memandang Yesus Kristus atau tentang apa Mesias yang akan datang, ya, Mesias yang akan datang. Kalau dalam Perjanjian Baru atau kita sekarang memandang Yesus yang telah mati, jadi ke belakang, seperti itu. Mohon maaf nanti kalau mau di-share ke YouTube bisa diedit itu saya ngomong supaya nanti lebih ini ya Pak, karena supaya nggak menyinggung nama atau keyakinan orang. Oke, baik Pak. Ya. Ya, bagaimana Ibu Esta? Pak, tapi bukankah umat Israel itu masih menunggu Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama? Makanya orang Yahudi itu sampai sekarang masih sulit untuk diinjili. Ya, secara bangsa memang belum terima, tetapi secara pribadi banyak orang Israel juga yang sudah percaya, orang Yahudi yang percaya. Jadi kalau Ibu ke sana, sudah ada pribadi-pribadi yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi secara bangsa memang mereka masih belum menerima. Seperti itu, Ibu. Jadi bisa juga
kita bermisi ke sana untuk menceritakan Yesus Kristus. Jangan-jangan orang terakhir itu ada di Israel sana juga. Tetapi firman Tuhan mengatakan nanti masih ada waktu terakhir pada masa tribulasi, itu adalah kesempatan terakhir disediakan kepada bangsa Israel. Nanti di sana ada saksi Tuhan yang akan datang untuk menyaksikan tentang bagaimana perbuatan-perbuatan besar dalam perjanjian lama nanti akan kembali, saksi-saksi dalam perjanjian lama yang akan datang pada masa itu, supaya bangsa Israel nanti bertobat. Dan orang yang percaya, Israel yang bertobat nanti akan masuk kerajaan 1000 tahun. Orang-orang percaya, saleh-salehnya bersama Yesus akan memerintah pada masa kerajaan 1000 tahun. Memang secara bangsa sekarang belum, tetapi secara personal sudah mulai banyak yang percaya, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu. Iya, Pak, boleh satu lagi? Ya, silakan. Jadi apakah perbedaan antara Israel dan gereja akan berlanjut hingga keadaan kekal? Apakah suatu alasan bahwa satu entitas akan terserap ke dalam entitas lainnya sebelum keadaan kekal dimulai, sehingga tidak ada lagi yang memiliki hak istimewa dan yang lain tidak? Ya, sorry Bu, yang pertama tadi apa Bu? Kelewatan. Maksudnya apakah perbedaan antara Israel dan gereja akan berlanjut Israel hingga dan gereja. Orang Kristen akan berlanjut hingga keadaan kekal kelak nanti? Jadi Iya. Israel ya kan sudah ada, kalau kita lihat fasenya, ada fase di mana fase gereja batasannya itu adalah pada masa pengangkatan. Orang percaya pada akhirnya akan diangkat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada fase gereja, lalu ada fase lagi yang dimaksud dengan masa tribulasi, dan kesempatan terakhir di sana akan terjadi nanti perang yang sangat besar, ya kan? Ada masa itu, di akhir masa itu perang besar, dan akhirnya juga banyak orang yang akhirnya percaya juga kepada Tuhan Yesus, sujud menyembah kepada Yesus Kristus, dan antikristus nanti akan dihancurkan pada masanya nanti. Nah, sekarang ini memang sedang terjadi suatu pertentangan yang sangat luar biasa antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga ada juga antikris yang sekarang ini yang sedang di dunia. Kita nggak tahu ya. Katanya di Jakarta ini sudah banyak sekali antikris, tapi kita belum tahu wujudnya seperti apa. Saya pernah melayani orang yang percaya pada antikristus juga, dan suatu kali orang itu bisa kayak semacam bisa punya kekuatan yang tak terbatas, ya, punya kekuatan yang tak terbatas. Jadi suatu kali kakak beradik ini, antara kakaknya laki-laki pernah ingin memperkosa adiknya sendiri dalam keadaan tidak sadar. Dan seperti apa, dan akhirnya saya dipanggil untuk mendoakan, dan juga itu tiba-tiba Alkitabnya yang disimpan yang antikris itu dicari oleh orang tuanya, tidak ada juga, dan sebagainya. Akhirnya yang percaya kepada antikris ini pernah dilarikan ke Bitung, ke Bangka Bitung, jauh sekali, ke Bangka Bitung, ke daerah sana. Tapi di sana juga melakukan hal yang sama, karena memang ternyata yang percaya kepada antikris ini mereka dikendalikan. Jadi ada fase-fasenya nanti, di mana sekarang ini banyak juga orang yang percaya kepada antikris. Dan kita tahu masanya nanti akan terjadi bahwa antikris akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Dan yang ada adalah hanya orang percaya dan orang-orang Israel. Israel beda. Israel bangsa sendiri, dan gereja ini adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan
di luar Israel itu. Silakan. Pak Marlon mungkin Oh tentang ya, jaringan. baik. Minta maaf nih Pak John, Pak Johannes, Pak Dokter. Saya tambahkan sedikit yang menjadi pertanyaan beliau tadi, bahwa apakah perbedaan antara kita gereja dengan Israel itu sampai kepada kekekalan gitu. Jadi bukan cuma di dunia ini, tetapi pada kekekalan. Kira-kira begitu kan Ibu pertanyaannya tadi? Iya, Pak. Jadi jelas di Alkitab. Jadi Alkitab itu jelas sekali bahwa perbedaan itu ada. Karena Israel itu memiliki kekhususan bagi Allah ketika Yerusalem baru itu akan turun dari sorga ke bumi baru, dan Israel semuanya di situ untuk Israel dengan 12 rasul, yaitu ada semua 12. Semuanya ini bentuknya 12, kursinya 12, pintunya 12, semua itu spesial untuk Israel. Sementara bagi gereja di Filipi 3 ayat 20 mengatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita ini adalah warga surga. Gereja itu kepunyaan Kristus yang akan mendiami surga seperti yang diceritakan oleh Paulus. Sementara Yerusalem baru itu akan turun dari surga, bukan surganya yang turun, tapi Yerusalem baru itu akan turun dari surga untuk menempati bumi baru dan langit yang baru yang diterangkan di Wahyu 20 dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu Ibu yang mungkin saya tambahkan sedikit yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes. Atau kalau saya ada salah mohon diperbaiki Pak. Minta maaf. Iya, pertanyaan kalau gereja kapan berakhir? Kalau di surga sudah nggak ada gereja, itu pertanyaannya. Jadi saya katakan di gereja nggak ada surga lagi, nggak ada Oh iya. gereja lagi. Gereja hanya ada ketika kita ada di dunia ini. Tapi ketika di surga ya semuanya sebagai warga kerajaan surga. Jadi nanti jangan sampai di sana membuat gereja baru, ada GPDI lagi, ada Pantekosta lagi, ada gereja Gemim lagi. Sudah berhenti di dunia ini saja gereja, dan di sana yang ada adalah orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah warga kerajaan surga. Jadi tidak ada lagi kata gereja lagi di sana. Jadi berakhir di dunia ini. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi orang percaya, maksudnya orang percaya yaitu kita yang bukan bangsa Israel. Ini diskusinya udah 60 menit ini Pak. Gimana? Ya, Pastor Marlon ini terlempar dari jaringan. Jaringan jelek di Bitung. Iya. Baik, ya, saya kira sudah cukup ya. Luar biasa. Atau mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, dipersilakan kalau masih ada. Boleh satu aja cukup. Ya, kalau tidak ada, saya ada satu pertanyaan Pak Pendeta. Ya, silakan Pak. Ini berbicara keselamatan. Pastinya kan ke surga. Kita selamat ke surga. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ketika orang percaya saat ini dia meninggal, dia langsung ke surga atau ada tempat yang lain sebelum ke surga? Mohon pencerahan. Ya, ada yang bertanya, kemana orang yang meninggal sekarang ini? Namanya ada ruang penantian, Pak. Ada ruang penantian yang disediakan bagi orang yang percaya saat ini. Jadi sebelum masuk nanti peristiwa pesta anak domba dan sebagainya seperti yang dijanjikannya itu, masih ada dalam ruang penantian. Kalau di dalam ketika di dalam pertanyaannya orang kaya dan Lazarus itu yang ketika dia sudah kedua-duanya meninggal itu, lalu dia bilang ada di mana dia? Ada di Firdaus, katanya ada di Firdaus, yang istilah yang dipakai itu orang yang meninggal
yang dalam Tuhan itu ada di Firdaus. Memang di mana tempatnya itu yang kita belum tahu, Pak Ben. Jadi hanya Alkitab mengatakan bahwa dia ada di dalam penantian sampai kepada masanya nanti, di mana kita semuanya akan masuk ke surga yang itu surga yang kekal itu, tetapi dia masih masa penantian sampai nanti ketika dia akan mati dan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru itu, dia akan bisa bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain yang meninggal. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi masih ada dalam ruang penantian. Baik, terima kasih untuk pencerahan malam hari ini. Luar biasa, saya pribadi terberkati dengan materi yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Ditoro hari ini. Berhubung ini Pastor Marlon terlempar dari jaringan, saya ambil alih. Tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ben, saya kira mau tanya nomor rekeningnya Pak Pendeta, Dokter. Ada. Tuhan Terima menyediakan. kasih Pak Pendeta atas pencerahannya. Ya. Baik Pak, sama-sama. Sebelum Zoom pembelajaran malam hari ini kita akhiri, saya akan menyampaikan informasi pelayanan Grace Ministry, dan sebentar nanti kita akan dengar statement close dari Pendeta Dr. Ditoro sekaligus dengan mengakhiri kita di dalam doa. Baik, untuk informasi pelayanan Grace Ministry, yang pertama saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena malam hari ini Grace Ministry boleh dilayani oleh hambanya yang luar biasa, bukan orang sembarangan, orang yang betul-betul dipakai Tuhan sampai ke ladang-ladang pelayanan, khususnya daerah Kalimantan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih karena Grace Ministry malam hari ini sudah diberkati, dan kita percaya ini karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua di Grace Ministry. Kita percaya hambanya Pendeta Dr. Yohanes Witoro akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, baik itu secara khusus sebagai pendidik di Sekolah Tinggi Teologi Biblika Jakarta maupun di gereja sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dan di mana saja Pak Pendeta berada, dipakai Tuhan bersama ibu dan anak-anak. Sekali lagi terima kasih mewakili Grace Ministry untuk pelayanannya malam hari ini. Kemudian nanti kita doakan juga untuk rencana kunjungan pelayanan Grace Ministry di Cilacap. Ini masih menunggu izin Tuhan, baik itu waktu maupun biaya yang akan mendukung kunjungan ini. Rencana ada Pastor Soci Hombing, dan rencana juga saya kalau memungkinkan saya juga ingin berkunjung bulan Desember ini. Dan kami bersyukur karena Grace Ministry boleh menjadi bagian pelayanan pemberitaan Injil di Cilacap itu. Sampai hari ini setiap minggu ada kegiatan PA online. Bersyukur karena Grace Ministry boleh menjadi saluran berkat. Dan ada beberapa pelayanan yang lain yang dilakukan oleh Grace Ministry, pelayanan rutin di hutan Malenda Manado yang berjalan sebulan sekali. Kemudian ada penginjilan pribadi yang kami lakukan juga, termasuk di tempat saya, di rumah saya. Ini potensial sekali untuk orang datang dan saya bisa memberitakan Injil. Kita doakan di mana saja kita boleh menjadi hamba Tuhan yang
bukan mencari orang terhilang, itu tatanan yang saya dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua partisipan. Saya tadi mencatat sekitar 34 orang, tapi mungkin karena jaringan atau kesibukan yang lain ada beberapa yang harus keluar lagi. Terima kasih untuk semua partisipan yang masih berada di ruang Zoom. Kiranya pelayanan Majelis Misteri boleh memberkati kita semua lewat pembelajaran firman Tuhan. Ini yang boleh disampaikan. Yang satu terakhir, kita berdoa untuk kesehatan istri dari Pastor Walda Tangkilisan. Jadi informasi tadi sore baru keluar dari rumah sakit. Jadi sudah sempat masuk, keluar, dan beberapa hari yang lalu sempat masuk lagi, dan tadi sore sudah keluar. Kita berdoa untuk kesehatan istri dari Pastor Walda, yang mana beliau ini mengalami sakit stroke dan dalam pergumulan. Dan terakhir saya dapat informasi karena tekanan darah tinggi sampai harus kembali masuk rumah sakit. Terima kasih. Sebelum kita menarikan statement akhir dan doa, kita dengarkan satu pujian. Silakan Pastor Walda. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Comes a simple song with desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word of you.
Silakan Pak Pendeta. Ya, baik, dari saya closing statement pada malam hari ini bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan anugerah, dan kita harus mensyukuri semua keselamatan yang diberikan kepada kita sekalian, terutama dengan adanya pencurahan Roh Kudus menjadikan kita semakin maksimal, semakin dipakai oleh Tuhan semakin luas, dan semakin banyak orang yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Carilah orang yang terakhir di dalam pelayanan kita. Jangan-jangan kita yang menemukan yang terakhir itu. Mari kita berjuang bersama untuk melayani Tuhan. Amin. Makasih, Pak. Silakan Pak Pendeta, akhiri kita dengan doa Baik, dan ya, baik, berkat. mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Pada malam hari ini kami boleh sharing, boleh berdiskusi bersama berkaitan dengan firman Tuhan. Semuanya boleh menjadi berkat buat kami sekalian. Pada malam hari ini kami akan mengakhiri di dalam acara kami pada malam hari ini, Grace Ministry. Terus dipakai oleh Tuhan. Kau berkati Pak Marlon, Kau berkati Pak Ben, Kau berkati Pak Walda, terutama Ibu yang sedang sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga dipulihkan, disembuhkan oleh anugerah Tuhan, dan pelayanan-pelayanan besar ke depan yang akan dilakukan, pelayanan yang ada di Cilacap dan pelayanan di berbagai daerah yang lain. Oleh Grace Ministry kami berdoa, bila kiranya Tuhan memberkati, memakai, semakin luas dan semakin luar biasa. Terima kasih atas semua pelayanan yang ada. Kami percaya, menjelang Natal begitu banyak kesibukan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Terima kasih malam hari ini. Kami mengakhiri persekutuan ini. Kami mewakili belajar firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik, terima kasih.